Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Daniel Sampeliling, Gembala Sidang Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia Jemaat Ephatha Ambon. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah tema, karunia kesembuhan versus penyakit sampar. Beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo menyatakan bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Pernyataan beliau mendapatkan kritikan yang sangat tajam dari Pendeta Stephen Tong. Sampai-sampai Pendeta Stephen Tong berkata, mana itu pendeta-pendeta yang biasa mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Biar mereka mengadakan KKR dan mengundang semua orang-orang yang terkena virus corona untuk didoakan dan disembuhkan. Ada juga yang mengatakan kehadiran virus corona meruntuhkan doktrin kesembuhan ilahi. Karena tidak ada dari pendeta-pendeta yang biasa mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi tampil mengadakan KKR dan mendoakan orang-orang yang terkena virus corona. Saya berpendapat dipandang perlu untuk memberikan penjelasan mengapa tidak ada dari pendeta-pendeta yang diberi karunia kesembuhan tampil untuk mengadakan KKR dan mendoakan orang-orang yang terkena virus corona. Memang ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, karena pemerintah melarang kita berkumpul dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak mungkinlah pendeta-pendeta bisa mengadakan KKR dan mengundang orang-orang yang terkena virus corona untuk didoakan. Seandainya tidak ada larangan itu, pasti ada pendeta yang akan mengadakan KKR dan mengundang orang-orang yang terkena virus corona untuk didoakan. Jawaban itu benar. Saya setuju 100%. Tetapi kita perlu jawaban yang alkitabiah. Jawaban yang berdasarkan Alkitab. Untuk itulah saya pada kesempatan ini membahasnya dalam topik, dalam tema karunia kesembuhan versus penyakit sampar. Ada 5 pertanyaan yang saya akan ajukan sehubungan dengan tema ini, dan kelima pertanyaan ini saya akan jawab satu persatu agar cukup jelas bagi kita. Pertanyaan pertama, siapakah yang memberikan karunia kesembuhan? Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya ulangi kalimat terakhir yang Tuhan Yesus katakan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya, dia menggenapi janjinya itu. Dia memberikan kuasa, memberikan karunia kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Simon Petrus memerintahkan seorang yang lumpuh untuk berjalan. Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan orang lumpuh itu berjalan. Alkitab juga mencatat bahwa orang-orang banyak membawa orang-orang sakit mereka kepada para rasul. Orang-orang sakit itu dalam jumlah yang banyak dengan bermacam-macam penyakit, dan para rasul menyembuhkan mereka. Bahkan ada yang meletakkan orang-orang sakit mereka di pinggir jalan. Dan ketika Simon Petrus lewat, bayang-bayang Simon Petrus mengenai mereka dan mereka semua disembuhkan. Ada seorang pria bernama Eneas, ya, sudah 8 tahun lumpuh dan hanya terbaring saja. Simon Petrus berkata kepadanya, "Eneas, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau." Dan Eneas sembuh seketika itu juga. Selain itu, Simon Petrus juga membangkitkan Dorcas dari kematian. Filipus menyembuhkan banyak orang di Samaria ketika dia mengadakan KKR di sana. Ya. Dalam pelayanan Rasul Paulus, ia banyak menyembuhkan orang, dan bahkan sapu tangannya ketika dibawa orang dan diletakkan atas orang-orang sakit, orang-orang sakit itu sembuh, dan yang kerasukan setan dilepaskan dari kerasukan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jawaban pada pertanyaan pertama yang memberikan karunia kesembuhan, kuasa mujizat, adalah Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaan yang kedua, apakah karunia kesembuhan masih ada sampai sekarang? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada yang berkata karunia-karunia itu, mujizat-mujizat itu hanya terjadi pada zaman rasul-rasul. Dan setelah rasul-rasul meninggal semua, tidak ada lagi karunia yang bekerja, tidak ada lagi mujizat yang bekerja. Tapi yang benar, saudara-saudaraku, bahwa setelah rasul-rasul meninggal, karunia-karunia itu masih bekerja, mujizat masih ada. Buktinya ialah bahwa Tuhan memakai Smith Wigglesworth, ya, William Marion Branham, Stephen Jeffreys, Kenneth Hagin, T.L. Osborne, Benson Idahosa dari Nigeria, Reinhard Bonnke, dan masih banyak lagi yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa dan nyata. Ya. Ada juga yang mengatakan itu zaman dulu, zaman sekarang tidak ada lagi. Di zaman kita ada di hari-hari ini. Yang benar, saudaraku, sekarang pun karunia-karunia itu masih bekerja, masih ada dan bekerja. Buktinya TB Yosua dipakai Tuhan luar biasa. Anda boleh membuka YouTube dan menyaksikan bagaimana Tuhan memakai TB Yosua menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan dari orang-orang. Ya, bukan itu aja, dalam pelayanan kita masih ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Dalam pelayanan kami ada tanda-tanda heran, tanda ajaib, ada mujizat.
ada seorang gadis yang sudah diberikan rujukan oleh dokter untuk pergi ke Manado menjalani operasi kanker otak. Lalu temannya membawa ke gereja ke tempat ini untuk kami doakan. Kami bersama tim doa kami, tim penginjil kami mendoakannya. Setelah kami doakan, dia kembali ke dokternya dan dokter itu memeriksanya. Ternyata kankernya sudah tidak ada. Selain itu, ada orang lumpuh berjalan, ada orang tuli mendengar, ya, dan ada orang-orang kerasukan dilepaskan, dan itu yang banyak terjadi dalam pelayanan kami. Karena itu jawabannya yang benar adalah bahwa sampai hari ini mujizat masih ada, karunia-karunia Roh Kudus masih bekerja. Saya tidak sependapat dengan ada yang mengatakan bahwa karunia itu tidak ada lagi, tidak bekerja lagi. Tapi dia mengakui bahwa Roh Kudus masih ada. Ya, kalau Roh Kudus masih ada, maka berarti karunia Roh Kudus masih ada. Karena salah satu pemberian Roh Kudus adalah karunia kesembuhan. Maka selama Roh Kudus masih ada di bumi ini, selama itu juga Roh Kudus masih bekerja. Dan selama itu juga karunia kesembuhan masih diberikan oleh Roh Kudus untuk bekerja dan menyembuhkan orang sakit. Itu jawaban pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apakah kesembuhan oleh karunia itu nyata? Ya, apakah kesembuhan oleh karunia itu nyata? Ada yang berkata kesembuhan karena mujizat itu tidak nyata. Ya, Stephen Tong berkata kalau orang sakit hanya ada dua kemungkinan. Kalau masih bisa sembuh, dia akan sembuh. Kalau tidak bisa sembuh, dia akan mati. Jadi kalau saudara doakan dan sembuh, itu bukan karena mujizat, itu bukan karena doa saudara, karena memang dia masih bisa sembuh. Ya, saudara kekasih Tuhan, kalau orang diberikan resep, ya, obat berdasarkan resep dokter, lalu dia sembuh secara perlahan, saya kira itu sembuh karena obat yang diberikan dokter. Tapi saudara, kalau orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang kusta, ya, orang kerasukan setan dan lain sebagainya, ya, dan sudah menderita dalam waktu yang lama bertahun-tahun, dokter sudah angkat tangan, lalu kemudian ada hamba Tuhan yang mendoakannya, dan setelah didoakan dia sembuh. Ya, saudara, itu bukan sembuh secara alami, itu bukan sembuh karena obat, tapi itu sembuh karena mujizat. Ya, ada dari anak buahnya Stephen Tong berkata itu karena sugesti. Jadi sembuh karena sugesti. Sembuh karena sugesti itu adalah sembuh karena sugesti itu dalam waktu singkat kemudian sakit lagi. Saudara, kalau itu penyakit sakit kepala, ya, bisa sembuh karena sugesti. Tapi saudara tidak bisa membuat orang lumpuh sembuh karena sugesti, atau orang buta, atau orang tuli, atau orang kusta, atau orang kerasukan setan, tidak bisa saudara membuatnya sembuh karena sugesti. Ya, itu hanya bisa sembuh karena mujizat kalau dokter sudah angkat tangan. Jadi saudaraku yang kekasih, bahwa kesembuhan oleh karunia kesembuhan itu nyata secara mujizat. Itu jawaban pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan keempat, apakah penyakit sampar dapat disembuhkan dengan karunia kesembuhan? Apakah penyakit sampar dapat disembuhkan dengan karunia kesembuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita memperhatikan catatan Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, tidak pernah ada perintah Tuhan kepada hamba-hambanya untuk menghentikan penyakit sampar atau menghentikan bencana.
Demikian juga tidak pernah ada perintah kepada hamba-hambanya untuk mendoakan orang yang terkena penyakit sampar agar sembuh. Ya, Musa yang dipakai Tuhan luar biasa tidak pernah mendapatkan perintah itu dan tidak pernah melakukan seperti itu. Walaupun di dalam kepemimpinannya banyak kali umat Israel mengalami penyakit sampar. Elia yang dipakai Tuhan luar biasa dengan Elisa sampai bisa membangkitkan orang mati dan menurunkan api turun dari langit. Mereka tidak pernah mendapatkan perintah dari Tuhan dan mereka tidak pernah memerintahkan penyakit sampar berhenti dan mendoakan orang yang terkena penyakit sampar sembuh. Demikian juga para rasul, Rasul Petrus, Yohanes, Rasul Paulus, dan Filipus yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka tidak pernah mendapatkan perintah dan mereka tidak pernah memerintahkan penyakit sampar berhenti dan memerintahkan orang yang kena penyakit sampar sembuh. Ya, saudara, ada dua patokan kita untuk bertindak. Ya, patokan kita yang pertama adalah adakah perintah dari Tuhan. Ya, itu standar pertama. Standar yang kedua adalah adakah contoh di Alkitab, ya. Dan keduanya tidak ada. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa penyakit sampar tidak dapat dihentikan dengan karunia kesembuhan. Ya, orang-orang yang terkena penyakit sampar tidak dapat disembuhkan dengan karunia kesembuhan, tidak dapat disembuhkan secara massal maksud saya. Tapi ada catatan. Kalau Tuhan berkehendak dan memberikan kuasa kepada hamba-hambanya yang dia perkenan, lalu memerintahkannya untuk mendoakan orang-orang yang terkena COVID-19 ini, lalu hamba Tuhan itu patuh, maka orang yang didoakan itu pasti sembuh. Tentunya dengan dua catatan, ya, dua catatan. Catatan pertama bahwa orang yang sembuh itu adalah orang yang dipilih dan dikehendaki Tuhan untuk sembuh, ya. Dipilih dan dikehendaki oleh Tuhan untuk sembuh, ya. Kita dapat melihat contohnya di Alkitab. Di tepi kolam Bethesda itu ada sejumlah banyak orang sakit yang menantikan goncangan air kolam yang digoncang oleh malaikat. Siapa yang pertama masuk ketika terjadi goncangan air, dia sembuh. Dan banyak orang menantikan di situ. Ketika Yesus ada di sana, dia tidak menyembuhkan semua orang di sana. Dia hanya memilih menyembuhkan satu orang. Dan itu keputusan Tuhan, kita tidak bisa menggugatnya. Ya, catatan yang kedua yang menyebabkan orang disembuhkan adalah iman orang itu. Jadi keputusan dan pilihan Tuhan ditanggapi dengan iman. Ketika Yesus berada di bumi ini dalam rupa manusia, orang-orang yang datang kepadanya minta disembuhkan. Kadang dia bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Kami percaya." Lalu Tuhan berkata kepada mereka atau kepada seseorang, "Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Dan sembuhlah. Jadi orang-orang sembuh itu bukan atas kehendak dari hamba Tuhan yang memiliki karunia kesembuhan, tapi atas keputusan Tuhan, atas pilihan Tuhan, dan tanggapan iman dari orang yang sakit itu. Jadi saudara yang kekasih Tuhan, bahwa penyakit sampar tidak dapat dihentikan dengan karunia kesembuhan, dan orang-orang yang terkena penyakit sampar termasuk COVID-19 tidak dapat disembuhkan dengan karunia kesembuhan secara massal. Itu jawaban pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima ialah, dengan apakah penyakit sampar dihentikan? Karena tidak bisa dihentikan dengan karunia kesembuhan. Tuhan berfirman dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14,
bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu cara yang Tuhan pilih untuk menghentikan penyakit sampar. Nah, kita dapat melihat contoh dalam Alkitab apa yang diperbuat oleh Daud, oleh Nabi Elia, oleh orang-orang Niniwe untuk menghentikan penyakit sampar, untuk menghentikan musim kemarau yang panjang, dan untuk membatalkan rancangan murka Tuhan. Ketika Tuhan menghadirkan penyakit sampar atas orang Israel, sampai mematikan 70.000 orang karena dosa Daud bersama dengan tua-tua Israel mengenakan kain kabung lalu sujud menyembah. Daud berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Dan atas petunjuk Nabi Gad, Daud mendirikan mezbah lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu dikatakan Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu sehingga tulah itu berhenti. Kalau tidak, tulah akan membuat orang Israel lebih banyak mati. Ketika Tuhan mendatangkan musim kemarau panjang atas orang Israel 3 tahun 6 bulan sehingga mereka sangat menderita, Elia memperbaiki mezbah yang sudah diruntuhkan oleh orang-orang Israel, lalu mempersembahkan korban di atasnya. Dan ketika api turun dari langit membakar korban itu, orang Israel bertobat. Mereka datang mendekat dan sujud sambil berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Atau Yahweh, dialah Elohim. Yahweh, dialah Elohim. Lalu Nabi Elia membunuh 450 Nabi Baal itu. Setelah ia membunuh mereka, ia naik ke puncak gunung Karmel, lalu berdoa kepada Tuhan. 7 kali Elia berdoa, dan doa yang ke-7 kali dijawab oleh Tuhan. Lalu Tuhan menurunkan hujan ke atas Israel. Orang-orang Niniwe ketika mendengar ancaman bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, mereka berpuasa, merendahkan diri, mereka mengenakan kain kabung, mereka minta ampun kepada Tuhan, mereka berdoa dengan keras kepada Tuhan, mereka meninggalkan segala jalan-jalan mereka yang jahat, meninggalkan kekerasan mereka. Dan Alkitab menuliskan bahwa ketika Tuhan melihat bagaimana mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, meninggalkan kekerasan mereka, Tuhan menyesal atas rancangan yang Tuhan rancangkan mencelakakan mereka, sehingga Tuhan tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cara untuk menghentikan penyakit sampar yang kini dalam bentuk COVID-19 dan krisis ekonomi adalah datang kepada Tuhan. Baik pemerintah, baik seluruh warga negara, baik tokoh-tokoh agama maupun seluruh umat beragama, baik para hamba Tuhan maupun seluruh umat Tuhan, sama-sama kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri, mengakui segala dosa dan salah kita. Kita singkirkan kesombongan kita.
Kita singkirkan yang di mana kita berkata, teologikulah yang paling benar, akulah yang paling benar, kamilah yang paling pandai, kamilah yang paling besar, kamilah yang paling kuat, kamilah yang banyak umatnya, kamilah yang paling terkenal. Kita singkirkan semua itu. Karena itu menghalangi kita mendapatkan rahmat Tuhan. Malah itu mengundang bencana atas kita. Mari kita merendahkan diri. Kita minta ampun. Kita akui segala dosa salah kita. Kita minta ampun. Lalu kita berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat. Kita berbalik dari tindakan kita yang keras. Kita perlakukan sesama kita dengan ramah dan baik. Dan kita minta belas kasihan Tuhan, mengampuni dosa kita, memulihkan negeri kita. Dan kiranya kalau Tuhan melihat bagaimana kita datang padanya dengan kerendahan hati, dengan memohon pengampunan atas segala dosa salah kita, dengan berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat, dengan berbalik dari kelakuan kita yang keras, dan kita mau hidup memuliakan Tuhan, kiranya dalam rahmat dan anugerahnya Dia mendengarkan doa kita dan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Dia mau menghentikan COVID-19 ini. Dia mau menyembuhkan semua orang-orang yang terpapar dengan virus corona. Dia mau memulihkan perekonomian bangsa kita sehingga kita bebas kembali. Kita bisa berkumpul, beribadah bersama-sama. Kita bisa aktif melakukan tugas dan panggilan kita masing-masing, sehingga kita lebih menikmati kebahagiaan. Itulah penjelasan yang saya bisa sampaikan dengan topik karunia kesembuhan versus penyakit sampar. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengetahuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati bangsa kita. Shalom.